Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah telah selesai. Hari ini itu adalah ujian pas fisika kita. Lalu kita besok akan lanjut di pas sistem komputer. Sebelum saya mulai, tetap semangat di rumah terus dan jangan pernah kalian berpikir bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di dunia ini membuat kalian menjadi lemah, tapi membuat kalian menjadi lebih kuat dan menjadi regenerasi-regenerasi yang unggul. Oke, kita mulai saja. Saya akan coba kasih materi terakhir dan kisi-kisi di sistem komputer. Oke, um, kita masuk ke mata pelajaran yaitu perkenalan komponen-komponen dasar-dasar elektronika. Sebelum kita masuk ke materinya, sebenarnya elektronika itu apa sih, gitu kan? Elektronika itu banyak kita temuin di rumah kita. Bahkan saat ini kalian lagi mendengarkan saya bicara, ini adalah salah satu dari elektronika, yaitu handphone, gadget-gadget kalian. Elektronika itu biasanya berhubungannya dengan listrik. Segala sesuatu yang berhubungan dengan arus. Nah, ada arus, pasti ada temennya. Apa itu? Hambatan. Nah, jadi jadi elektronika itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali. Contoh, laptop itu elektronika. Handphone elektronika. Kalian misalkan tidur memakai kipas elektronika. Karena setiap kita berada dimanapun pasti di situ ada elektronika. Ingat, elektronika itu pasti ada sumber arusnya. Oke, kita masuk ke mata pelajaran kita. Komponen-komponen apa aja sih Pak yang harus kita tahu dalam dasar elektronika? Yang pertama ini adalah resistor. Nah, ini resistor biasanya itu simbolnya ada dua. Bisa kotak, bisa yang ini nih. Ini kenapa Pak disebut ini? Ini adalah hambatan. Oke. Nah, biasanya mencari hambatan itu ya adalah tegangan dibagi arus. Nah, seperti yang saya tadi bilang, pasti elektronika yang berhubungan dengan satu arus pasti ada hambatan, yang ketiga adalah pasti ada tegangan. Tegangannya dari mana sih Pak? Tegangannya itu biasanya kita kalau di rumah itu memakai PLN. Yang kita dikasih boxnya itu 220 volt. Oke. Nah, ini bentuk dari resistor. Jadi kalau pernah ngebongkar apapun charger atau lain-lain pasti kalian nemuin ini. Jadi nanti kalian jadi tahu ini namanya resistor. Oke, next. Nah, Pak, itu resistor ada warna-warnanya, Pak. Ada warna kuning, biru, coklat, silver, emas. Nah, itu tuh ada hitung-hitungannya. Jadi, ini hitungan-hitungan ini, jadi gini. Resistor itu memiliki eh, hambatan yang berbeda-beda. Berdasarkan apa? Berdasarkan warnanya. Misalkan si charger misalkan kita butuh hambatan 10 kilo ohm. Berarti kita harus ngitung dari sini. Nih, brown itu 1, red itu 2, orange itu 3, sampai menjadi misalkan di sini contoh nih ya. Dia warnanya brown 1, berarti tambah 0. 0 itu apa sih? Ya kan? Biasanya 0 itu adalah hitam. Berarti kalau dia 10 berarti brown dan hitam. Maka dia 10 ohm. Itu contohnya. Oke, next. Resistor. Nah, ini seperti yang saya bilang biasanya di
resistor itu atau di hambatan itu ada dua. Yang tadi kalian pelajari dan ada yang namanya potensiometer. Potensiometer itu dia hambatannya bisa diatur. Jadi ada kayak volumenya gitu. Nah, kalau tadi kan kita harus beli tuh. Kalau kita pengen hambatannya 10 kilo ohm, berarti kita harus beli yang 10 kilo ohm. Tapi kalau di potensiometer, hambatannya bisa kita atur. Bisa dinaikin, bisa diturunin. Itulah bedanya potensiometer. Oke, ini lobang dari apa? Kalau kita mau ubah dari potensiometer. Jadi ada yang dia pakai obeng kecil, ada yang dia memang ada tuningnya nih, ada tuningnya ya. Jadi main tuning-tuning. Jadi kayak volume. Oke. Nah, lambang dari potensiometer nih ada tanda panahnya. Jadi kalau tadi resistor itu ada hanya gejek-gejek hambatan, tapi kalau di potensiometer dia ada tanda panahnya. Oke, next. Lalu selanjutnya kita masuk ke kapasitor. Apa sih Pak kapasitor? Nah, kapasitor itu adalah fungsinya arus yang masuk akan masuk ke dalam kapasitor. Disimpan tuh Kak arusnya. Kapan Pak dikeluarinnya? Pada saat si arus itu harus dikeluarkan. Nah, jadi di mana biasanya? Contoh nih, saya contohin satu. Klakson. Nah, klakson tuh sebelum dia dipencet, dia pasti nggak bunyi. Tapi begitu dipencet, entet. Nah, entet. Nah, itu keluarnya dari mana? Kapasitor. Kapasitor mengeluarkan arus, makalah dikeluarkan ke dalam speaker arusnya. Lalu tuh si arus berbunyi. Entet, entet. Nah, kenapa saya ngomongin entet-entet? Kalau tit, nah kalau dua kali tit jadinya entet ya. Oke, kita lanjut. Itu hanya intermezzo aja ya. Oke, kita lanjut. Tadi itu udah ngerti kapasitor. Nah, kapasitor juga sama, ada hitung-hitungannya. Ada yang farad, ada yang nanofarad, ada yang picofarad. Ya, jadi apa ya? Elektronika itu nggak hanya kita asal pasang. Oh Pak, kita tahu ini resistor namanya. Oh ini kita tahu kapasitor. Nggak asal pasang, tapi semuanya ada nilainya. Oke. Kalau kapasitor nilainya itu biasanya di badannya. Nah, nih 3.300 mikrofarad. Nah, Pak, biasanya kalau kita mau membuat suatu rangkaian, nah di situ udah tertera tuh kapasitornya berapa. Misalkan nih, besok kita akan melakukan praktek nih. Praktek membuat kipas angin misalkan. Atau praktek membuat apa gitu. Apa aja nanti kita buat ya setelah masa pandemi ini hilang. Makanya berdoa yang banyak. Jangan lupa sholat dan beribadah. Itu kuncinya. Oke? Oke, ini namanya kapasitor ya. Oke, next. Nah, ini sama. Hanya ini adalah apa? Nilainya kecil sekali kapasitornya. Picofarad nih, picofarad ya. Nah, ini lambang lambang kapasitor begini ya. Dia garis gini ya. Ini kapasitor. Oke. Sama ini kapasitor. Nah, oke. Ini variabel kapasitor. Nah, ini sama aja. Ini kapasitor kalau tadi ada apa? Resistor yang bisa diatur, kapasitor juga bisa. Ini ada variabel kapasitor namanya. Kalau tadi kan variabel resistor. Nah, kalau ini adalah variabel kapasitor. Jadi sama bisa dinaikin, bisa diturunin. Jadi dia nanti berubah-ubah. Oke. Nah, ini transistor. Nih, transistor. Transistor itu terbagi menjadi
Oke. Alhamdulillah kita sudah tadi sedikit membahas tentang apa itu komponen-komponen dari elektronika dan apa sih elektronika gitu. Nah, sekarang saatnya saya memberikan kisi-kisi untuk pas ujian akhir semester ganjil. Oke, jangan lupa nanti soalnya tetap kalian tulis di buku tulis dan sama seperti fisika kemarin, yaitu kalian catat di buku tulis soalnya, kirim ke GC link Google Classroom, dan untuk jawabannya kalian tulis di buku tulis dan lalu kirim ke WhatsApp saya. Terus untuk soal, jika ada 3 foto atau 4 foto, maka kalian jadikan PDF. Oke? Oke, kita siap. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan bilangan biner? Oke. Nomor 2. Apa yang dimaksud dengan bilangan desimal? Next. Apakah yang dimaksud dengan heksadesimal? Next. Apa yang dimaksud dengan oktal? Bilangan oktal. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya adalah, jika 10001010 bilangan biner kalau dikonversikan ke bilangan desimal adalah, oke, lanjut, 00101011 bilangan biner jika dikonversikan ke dalam bilangan desimal berapakah? Next. 11101000 bilangan biner jika dikonversikan ke dalam bilangan desimal adalah, oke, next, 01101001 bilangan biner jika dikonversikan dalam bilangan desimal adalah, next, sebutkan simbol-simbol di bawah ini. A. Simbol N. B. Simbol OR. C. Simbol NEN. D. Simbol NOR. E. Simbol NOT. Oke, next. Sebutkan tabel kebenaran. Sebutkan tabel kebenaran di bawah ini. A. Tabel kebenaran N. B. Tabel kebenaran NOR. Saya revisi. Tabel kebenaran yang pertama, tabel kebenaran N. Yang B, tabel kebenaran OR. Yang C, tabel kebenaran NEN. Yang D, tabel kebenaran NOR. Dan yang terakhir, tabel kebenaran NOT. Oke, next. Apa yang dimaksud dengan half adder? Half adder. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan full adder? Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan parallel adder? Lanjut, apa yang dimaksud dengan adder? Lalu selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ALU? ALU. Next. Apa yang dimaksud dengan multiplexer? Apa yang dimaksud dengan demultiplexer? Apa yang dimaksud dengan decoder? Apa yang dimaksud dengan encoder? Dan terakhir, apa yang termasuk dalam
either. Dan sebutkanlah rangkaiannya beserta dengan tabel kebenarannya. Lanjut. Sebutkan macam-macam komponen optik dalam komponen dasar elektronika. Sebutkan komponen-komponen optik dalam dasar-dasar komponen elektronika. Oke, next. Lalu apa yang dimaksud dengan resistor? Apa yang dimaksud dengan kapasitor? Apa yang dimaksud dengan transistor? Lalu apa yang dimaksud dengan dioda? Oke. Lalu sekarang adalah sebutkan hasil konversi dari 649 desimal. Jadikanlah ke biner. Selanjutnya, sebutkan konversi dari 787 desimal dijadikan biner. Lalu, sebutkan konversi dari 818 desimal dijadikan biner. Lalu, jadikanlah konversi dari biner ke desimal dengan nilai 11001111 bilangan biner dijadikan ke desimal. Terakhir, konversi dari bilangan biner ke desimal dengan nilai 110011 bilangan biner dijadikan bilangan desimal. Oke. Dan selanjutnya adalah sebutkan gambar-gambar atau simbol-simbol dari komponen-komponen elektronika. Sebutkan gambar dan komponen simbol-simbol dari komponen-komponen elektronika. Oke, cukup sekian. Semoga besok ujian pas pada hari Jumat lancar. Jangan lupa, jangan sampai kalian ketiduran. Karena besok itu kan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kalian harus siap-siap karena akan melaksanakan 2 mata pelajaran ujian. Salah satunya yaitu sistem komputer. Jaga kesehatan, tetap semangat, jangan pernah lupakan tugas. Oke? Dan jangan pernah asal-asalan mengerjakan pas. Karena nilai ini sangat membuat kalian nanti menuju kesuksesan untuk menaikkan level kalian di step selanjutnya, yaitu di kelas 11. Pastinya semoga kalian semua lulus, naik kelas dengan nilai yang baik, dengan nilai yang memuaskan, dan ingat, generasi baru itu harus luar biasa. Jangan pernah patah semangat dan jaga kesehatan, jaga keluarga kalian, dan selalu pakai protap, masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, terima kasih. Tetap stay di channel Triyanto Panji Purnomo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.